Shalom, shalom. Di sini Ignatius Levi dari Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar sedikit tentang bahasa Ibrani. 4 tahun yang lalu saya bertemu dengan Dutch Uncle John. Dia membagikan sebuah pewahyuan tentang Yesus dilihat dari bahasa Ibrani, dari Perjanjian Lama. Yang kita tahu bahwa Yesus adalah pembawa Perjanjian Baru. Tapi lewat pewahyuan ini bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan. Dan Uncle John berkata, maukah dibuat untuk terjemahan dalam bahasa Indonesia? Dan saya langsung merespon bahwa saya rindu pewahyuan ini diketahui oleh bangsa saya, diketahui oleh orang-orang Indonesia, supaya nama Tuhan Yesus lebih dikenal, nama Tuhan Yesus bisa diketahui bahwa Dia adalah Tuhan. Karena itu di video kali ini mari sama-sama kita belajar. Kita hanya memfokuskan hanya satu kata dalam Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Oke, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kita hanya fokus pada kata pertama, yaitu pada mulanya, in the beginning. Nah, banyak orang yang bertanya-tanya, terjemahan apa yang paling bagus? Ada yang bilang NIV, NLT, KJV, atau yang terbaru adalah The Passion Translation. Tentunya itu semua baik. Namun perlu kita perhatikan bahwa original translation yaitu adalah Hebrew, yaitu bahasa Ibrani. Kita harus melihat segala sesuatu pada akarnya. Itulah yang paling lengkap menurut saya. Dan kita mau belajar dari huruf Ibraninya, dari kata pada mulanya. Dalam bahasa Ibraninya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi adalah Bereshit, bara, Elohim, et Hashamaim, faet haaretz. Oke? Jadi kita hanya memfokuskan pada kata Bereshit. Oke? Nah, bagi teman-teman semua yang belum mengenal sama sekali huruf Ibrani, saya memperkenalkan bahasa Ibrani terdiri dari 22 konsonan. Ya, hanya 22 konsonan. Dan kita mau melihat huruf pertama, kita belajar dari huruf yang pertama dulu, yaitu Alef. Uniknya dalam bahasa Ibrani adalah dia memiliki banyak arti dan mewakili banyak hal. Contoh, huruf pertama yaitu Alef. Dalam huruf Ibrani, Alef adalah kata. Ya, jadi huruf pertama itu kata. Itulah huruf Ibrani. Jadi huruf pertamanya adalah Alef. Alef mewakili alfabet modernnya adalah A. Dan dia juga memiliki piktograf. Ya, arti dari piktografnya adalah kepala banteng, yaitu kekuatan. Atau Allah, Alef adalah huruf Allah, ya. Dan dia memiliki gamatria. Apa sih gamatria? Gamatria adalah nomor. Jadi Alef itu mewakili gamatria juga. Gamatrianya adalah 1. Jadi Alef itu juga mewakili angka 1. Oke? Seperti yang kita lihat dari title-nya Tuhan, yaitu Elohim. Kalau saudara semua melihat bahwa di terjemahan bahasa Indonesia ada yang tulisannya Allah, ada yang tulisannya Tuhan dengan kapital T, ada yang tulisannya juga Tuhan dengan kapital semua. Nah, dalam bahasa Ibraninya itu berbeda-beda. Oke? Jadi kalau Elohim, ya, itu Allah. Ya, dalam terjemahan Indonesianya. Kalau kita lihat dari huruf Ibraninya, Elohim mulanya dari Alef. Ya.
Lalu Adonai dari Alef. I am there I am. Aku adalah aku, yang di kitab Keluaran yang Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Dimulai juga dari Alef. Bahkan 10 perintah Allah dimulai dari Alef. Jadi kita bisa tahu dari sini bahwa Alef adalah memiliki arti God, Tuhan. Oke? Jadi Alef adalah kekuatan, yaitu kekuatan yang berasal dari Tuhan, yaitu Tuhan. Nah, kita lihat dari huruf yang kedua. Kita belajar lagi, yaitu Bet. Bet memiliki arti yaitu rumah atau tenda. Dan dia mewakili alfabet modernnya adalah huruf B. Oke? Dan dia memiliki gematria yaitu 2. Seperti kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 48, Yesus berkata, "Akulah roti kehidupan, akulah roti hidup." Kalau kita lihat, Yesus lahir di mana? Bethlehem. Betul? Nah, Bethlehem terdiri dari 2 kata, Bet dan Lehem. Kalau kita lihat, Bet tadi artinya apa? Rumah. Lehem artinya roti. Artinya, Bethlehem adalah rumah roti. Nah, cara belajarnya seperti itu. Jadi ketika Bet digabung dengan Lehem, rumah digabung dengan roti, yaitu rumah roti. Bethlehem, rumah roti. Dan ini kabar baiknya, dan yang hikmat Tuhan membuat kita terkagum-kagum. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Artinya, sang roti kehidupan lahir di rumah roti. Wow, keren bukan? Kita bisa menemukan Yesus dalam huruf Ibrani. Padahal Ibrani dipakai untuk perjanjian lama. Karena dia bukan cuma sekedar pembawa perjanjian baru, dia adalah Tuhan, dia adalah Alfa dan Omega. Sekarang kita lihat dari kata pertama dan kedua, yaitu Alef Bet. Alef dan Bet. Alef tadi artinya adalah strength atau kepala banteng atau Tuhan. Dan Bet artinya adalah rumah. Nah, dalam bacanya tadi kita bisa gabung seperti Bethlehem, yaitu rumah roti. Alef Bet pun bisa, yaitu kekuatan rumah. Nah, dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Kekuatan dari sebuah rumah. Nah, dan ketika Alef dan Bet digabungkan, dia menjadi kata baru, yaitu Abba. Oke? Abba itu apa? Abba itu artinya Bapa. Jadi kalau kita bisa artikan dari 2 kata pertama, 2 huruf pertama dalam bahasa Ibrani, Alef, Bet, kekuatan dari sebuah rumah adalah Bapa. Bapa di sorga. Bukankah kita memanggil Tuhan Abba? Betul? Itulah kekuatan kita. Kekuatan dari sebuah rumah adalah Bapa. Wow. Banyak pewahyuan yang bisa kita dapatkan dari bahasa Ibrani. Dan kita akan lihat huruf satu lagi, yaitu Resh. Seperti kata Bereshit, yaitu dari Bet dan Resh. Nah, kita sekarang lihat Resh artinya apa. Resh mewakili alfabet modernnya huruf R. Dan dia memiliki arti itu kepala, head. Dia memiliki gematria 200. Oke? Kita lihat 2 kata pertama, 2 huruf pertama, yaitu Bereshit, Bet dan Resh, yaitu bar jadinya.
Oke, kita lihat. Bet, rest. Bet tadi rumah, rest kepala. Berarti kepala dari sebuah rumah. Dan ketika digabungin jadi kata baru yaitu bar. Bar artinya adalah putra. Jadi kepala dari rumah adalah putra. Siapakah itu? It's Jesus, amin. Itu adalah Yesus. Dibilang dia kepala dari semuanya. Dan kita bisa lihat dari kata pada mulanya, 2 huruf pertama itu sudah menandakan bahwa dialah kepala. Kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 48. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Kita akan lihat dalam huruf Ibraninya Barabas. Barabas terdapat 2 kata Ibrani, yaitu bar dan abah. Ketika digabung jadi Barabas. Nah, seperti yang kita sudah belajar, bar digabung dengan abah, yaitu putra Bapa. Bar adalah artinya putra. Oke? Putra Bapa. Coba kita pikirkan. Orang berteriak, rilis Barabas. Bebaskan Barabas. Artinya apa? Bebaskan putra Bapa. Mengapa Yesus tidak melawan pada waktu itu? Karena memang itu tujuannya. Oke? Jadi ketika Yesus mendengar, rilis Barabas, bebaskan Barabas. Dalam hatinya Yesus, ya, terus sorakan. Mengapa? Karena memang itulah tujuannya, untuk melepaskan putra-putra Bapa, yaitu saya dan saudara. Itu sebuah gambaran bahwa Yesus mati menggantikan kita semua, untuk melepaskan putra-putrinya Bapa. Amin. Nah, seperti itu. Dan kita lihat beberapa huruf yang lain dari kata Bereshit, yaitu Yod. Yod mewakili alfabet modernnya, yaitu huruf Y. Dan piktografnya memiliki arti tangan atau pekerjaan. Kita lihat nama Tuhan dari Yod-Heh-Vah-Heh atau Yahweh. Dimulai dari Yod. Yeshua, Hamashiach, dimulai dari Yod. Dan Yerusalem dimulai dari Yod. Oke, inilah Yod, huruf terkecil dalam bahasa Ibrani. Tuhan memilih huruf terkecil untuk namanya. Keren ya. Oke. Lanjut kita lihat lagi satu huruf, yaitu Shin. Dia mewakili huruf alfabet modernnya SH. Dan piktografnya memiliki arti menghancurkan, destroy, atau gigi. Dia memiliki gamatria 300. Dan huruf terakhir dari Bereshit yaitu Taf. Ini juga huruf terakhir dari huruf Ibrani, yaitu mewakili huruf T dalam alfabet modernnya. Dan dia memiliki arti cross, salib, atau perjanjian. Dia mewakili gamatrianya 400, angka 400. Nah, sekarang kita lihat dalam Bereshit. Berarti di sana Bereshit terdiri dari huruf Bet, Res, Alef, Shin, Yod, and Taf.
Kita tadi sudah mendapatkan arti-artinya. Kita akan menggabungkan apa dari arti semuanya, yaitu bed dan rest jadi bar, putra. Oke? Putra dari Aleph, yaitu Allah atau Tuhan. Shin, dihancurkan. Yod, tangan. Taf, cross, salib, yaitu putra Allah yang dihancurkan dengan tangan disalib. Wow. Siapakah ini? It's Jesus. Amin. Jadi dari pertama kali Tuhan bicara, Bereshit, pada mulanya, dan di situ ada arti Son of God destroyed with hand on cross. Ada Yesus yang akan disalib. Oke, kita lihat dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala. Apa yang belum terlaksana? Apa itu yang diberitahukan dari purbakala? Bereshit, yaitu putra Allah yang dihancurkan dengan tangan disalib. Ini sebuah pewahyuan dari huruf Ibrani, hanya dari kata pertama bahwa ada Yesus di sana. Untuk semua warga Indonesia yang belum mengenal Yesus, yang masih meragukan Yesus, kiranya pewahyuan ini bisa menjawab keraguan Anda semua. Dan Anda yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa mengenal Dia secara pribadi. Bahkan yang ragu dikuatkan. God bless you, semua warga Indonesia. Biarlah pewahyuan ini menguatkan iman saudara semua.